Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadhani dengan NPM 2417051003. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan video tugas 7 teori bahasa otomata, yaitu regular grammar ke FSH dan juga pohon penurunan. Mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, kita belajar dulu apa itu materi regular grammar ke FSH dan juga pohon penurunan. Langsung kita tanya aja, apa itu regular grammar ke FSA dan pohon penurunan dalam teori bahasa otomata. Jadi si GPT bakal ngasih kita penjelasan. Kita bagi dua, itu ada regular grammar ke FSA dan pohon penurunan atau pasti atau derivation tree. Nah, kalau misalnya regular grammar ke FSA itu di teori bahasa otomata, regular grammar adalah tata bahasa yang menghasilkan regular language, bahasa yang bisa dikenali oleh DFA, NFA, dan regular expression. Nah, regular grammar yang itu tuh ada aturan produksi seperti right linear grammar yang paling sering dipakai, dan juga dia itu punya yang dimana kalau misalnya bentuk umumnya tuh ada A menjadi A kecil B, A besar menjadi A kecil, dan A menjadi A epsilon. Jadi selanjutnya dimana A, B itu non-terminal, misalnya S, A, B. Kalau A kecil itu simbol terminal dan epsilon itu string kosong. Kalau grammarnya right linear, dia selalu bisa dikonversi ke FSA. Selanjutnya ada intuisi konversi regular grammar ke FSA. Idenya sederhana, setiap non-terminal jadi step di FSA, simbol terminal di sisi kanan jadi label transisi, dan aturan dengan epsilon jadi state final. Bayangin grammar adalah cara menghasilkan string, sedangkan automata adalah cara membaca atau mengenali string yang sudah jadi. Tapi keduanya punya power yang sama untuk bahasa regular, jadi bisa dikonversi. Ini ada langkah-langkah umumnya konversi regular grammar menjadi NFA. Mungkin kita skip aja. Mungkin kita baca sedikit-sedikit. Jadi kalau grammar itu aturan produksi aturan produksi, kalau FSA itu kumpulan state atau transisi yang ekuivalen dengan produksi tersebut. Nah, lanjut ke pohon penurunan atau parse tree atau derivation tree. Sekarang bagian kedua yaitu pohon penurunan dalam teori bahasa otomata. Nah, pohon penurunan itu adalah representasi berbentuk pohon dari proses bagaimana suatu string dibentuk dari simbol awal start simbol menggunakan aturan produksi grammar. Di situ tuh ada akar atau root, ada cabang atau cucu, dan juga daun atau leaf. Nah, pohon ini membantu kita melihat urutan penerapan aturan produksi, struktur sintak dari string di parsing compiler, dan ini sangat penting. Nah, contoh pohon penurunan misalnya ada grammar sederhana yaitu S menjadi AS, B, A. Dan kedua itu A menjadi B. Kita ingin menurunkan string ABB. Proses penurunannya itu ada S menjadi AS menjadi ABA, dan ABA menjadi ABB. Sekarang bentuk pohon penurunannya mulai dari S atas. Nah, S itu diubah menjadi A dan S dari aturan S menjadi AS. S yang kedua diubah menjadi B dan A, dari S menjadi B, A diubah menjadi B menjadi AB. Nah, struktur pohonnya kalau misalnya ditulis teks itu menjadi seperti ini. Jadi S paling atas menjadi AS, S lagi menjadi BA, dan yang paling terakhir itu B. Nah, baca daun-daun dari kiri ke kanan ABB, inilah string yang diturunkan. Nah, hubungan dengan derivation, itu pohon penurunan itu tidak menunjukkan urutan waktu mana yang duluan, tapi menunjukkan struktur. Sedangkan derivation biasanya ditulis dalam bentuk leftmost derivation, selalu kebangkan non-terminal paling kiri, dan rightmost derivation itu yang paling kanan. Dua derivasi bisa berbeda, bisa punya pohon penurunan yang sama selama strukturnya akhirnya sama. Nah, kenapa pohon penurunan penting? Untuk cek apakah string berasal dari grammar tertentu, untuk menganalisis struktur kalimat, dan yang terakhir itu ada dasar dari syntax tree atau AST, yaitu abstract syntax tree di compiler. Ini ada ringkasan super singkat. Oke, langsung aja ke bagian soal. Di sini ada yang namanya soal. Diberikan FSH dengan, sebelum itu
kita jadikan dulu sebagai kuis. Jangan lupa kita masuk ke mode wajib isi. Ini juga kunci jawaban. Oke, ini poinnya jadi 100. Oke, lanjut. Diberikan FSA dengan deskripsi state key 0, key 1 alfabet A, B, dan key 0 state atau awal F sama dengan key 1. Nah, transisinya itu ada key 0 menjadi A menjadi key 1, key 0 menjadi B menjadi key 0, key 1 menjadi A menjadi key 1, key 1 B menjadi key 1. Nah, pilihan reguler yang grammar yang equivalent adalah, nah, berdasarkan materi yang sudah kita pelajari tadi, kita tuh tahu bahwa jawaban yang benar itu adalah yang B. Kenapa yang B? Nah, kan mesin diberikan itu state-nya itu ada key 0, key 0. Nah, di awal tuh bukan final dan key 1, key 1 itu menjadi final. Nah, transisinya itu ada key 0 menjadi A, key 1, terus ada key 0 menjadi B, key 0. Dan seterusnya sampai bawah sini. Nah, artinya dari keadaan awal membaca sebuah A membawa ke state final dan setelah itu mesin selalu menerima karena Q1 punya loop untuk A dan B. Jadi bahasa mesin adalah semua string yang over. Sementara A, B itu yang mengandung minimal 1 A itu epsilon tidak diterima. Nah, kalau kita kembali lagi ke konvensi standar FSA atau regular grammar, buat non-terminal untuk setiap state, itu ada S, di mana S itu untuk key 0, key 0, A itu A untuk key 1, key 1, dan juga untuk setiap transisi, key 1 menjadi X, key I, X, key J. Nah, kita tambahkan produksi di situ di dalamnya. Jadi, jika key 1 menjadi key J itu adalah final, juga ditambahkan kemungkinan berhenti setelah membaca. Maka dari itu, dari string yang final, kita tuh punya yang namanya epsilon A. Maka dari itu persis di pilihan B. Contoh derivasi untuk string BAS menjadi BS, menjadi BAA, menjadi BA karena A itu menjadi epsilon. Nah, pilihan A itu kehilangan produksi A menjadi epsilon sehingga tidak bisa berhenti di state final. Pilihan lain tidak sesuai struktur transisi. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Gitu. Oke, mungkin nanti seperti biasa di sini bakal dikasih link video ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan saya yang kurang lengkap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.